berceramah menjadi panutan di lingkungan sekitarnya. Kecerdasan dalam berbicara juga berpikir pun menjadi salah satu daya tariknya. Bukan sensasi, tapi prestasilah yang ia raih sejauh ini. Inilah dia, sang pemimpin orang terdepan dalam barisan. Selamat siang Caketum dan Caketum 2022-2023. Selamat siang semuanya. Selamat siang kakak. Oke, selamat datang di podcast pertama Himajam. Saya Sulistiani sebagai host dan saya Septian Rizky sebagai host juga. Dan tentunya saya di sini akan berbicara mengenai kalian berdua nih ya. Oke. Di sini juga kita akan membicarakan tentang kepemimpinan pastinya. Apa kalian sudah siap? Insya Allah siap. Oh iya Pak, sebelumnya kita Oh masker iya, ya, masker dulu nih. Karena kita kan udah di swab dan divaksin juga kan Kak? Yes. Sebelum acara mulainya ya kan? Biar para sobat manajemen bisa lihat nih muka-muka calon pemimpinnya. Oke. Bentar guys, kita udah. Yuk. Oke, udah siap? Udah siap kaliannya? Oke. Jangan banget tegang, kita biasa aja. Oke. Santai aja. Oh. Oke. Udah kan tulis? Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Bisa tolong kenalin diri kalian, mulai dari nama dan juga angkatan untuk ataupun juga hobinya, biar penonton bisa akrab sama kalian, biar penonton tahu siapa calon pemimpinnya. Mungkin kalian bisa Yes. jabarin di Oke, sini. boleh. Dari aku dulu mungkin. Iya, boleh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Putri Adila Madani sebagai salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Nasional. Di sini sebelumnya aku salah satu kedudukan aku di sini adalah sebagai sekretaris dari Departemen Sumber Daya Mahasiswa seperti itu. Nah, untuk hobi aku sendiri mungkin seperti apa ya, suka banget tentang kesenian gitu ya, seperti nyanyi, kadang suka ngisi hari-hari kosong aku tentang gimana ngehasilin sesuatu kayak barang-barang dari barang-barang bekas yang bisa dijadiin, bisa kepakai gitu sih. Oh, oke Kak. Jalan. Tapi nggak suka gibah kan Kak? Gibah, untungnya enggak sih. Oh, boleh Kak. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya perkenalin, nama aku Anissa Ramdhani, aku juga dari Himpunan Mahasiswa Manajemen angkatan 2019. Di sini aku juga menjabat sebagai sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan. Hobiku juga sama sih sama Kak Adi, nyanyi juga, terus aku juga suka membaca puisi. Kurang lebihnya sih kayak gitu Kak. Oke, baik, makasih dari Kak Adwi dan Kak Anissa. Terus bagaimana nih kabar kalian sejauh ini? Sebulan lagi kan kita akan berjumpa di akhir tahun 2021. Yes, betul. Boleh kalian Ceritakan kabar kalian tuh selama ini gimana? Jadi siapa nih? Mungkin Kak Adi. Oke, boleh. Untuk kabar mungkin kayak aktivitas atau gimana? Kabar kalian aja sih, kayak ya terserah kalian mau bicara tentang apa kek, atau hubungan kalian mungkin mau diceritakan di sini kan Kak? Untuk kalian sih alhamdulillah baik ya untuk saat ini, masih bisa ngelakuin sesuatu juga, sehat walafiat gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada banyak aktivitas kan ya, karena kita juga semester akhir, kita juga harus bisa buat manage gimana kita bisa nentuin prioritas apa aktivitas yang bisa kita lakuin untuk menjelang UTS juga kan ya. Iya. Menjelang UTS dan juga ada beberapa proker yang bakal kita lewatin gitu. Oke. Iya. Untuk kalian sih alhamdulillah baik ya untuk saat ini, masih bisa ngelakuin sesuatu juga, sehat walafiat gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada banyak aktivitas kan ya, karena kita juga semester akhir, kita juga harus bisa buat manage gimana kita bisa nentuin prioritas apa aktivitas yang bisa kita lakuin untuk menjelang UTS juga kan ya. Iya. Menjelang UTS dan juga ada beberapa proker yang bakal kita lewatin gitu. Oke. Ya. Untung. Oh iya, maksudnya lanjut ke Kak Nisa nih Kak. Oke, kalau aku juga sama, alhamdulillah sehat. Dan sejauh ini untuk menjelang akhir tahun banyak banget juga kesibukan. Selain dari proker-proker himpunan, juga ada kegiatan UTS dan juga kegiatan-kegiatan di luar dari himpunan. Aku juga berusaha sih untuk memanajemen bagaimana mengatur untuk persiapan UTS, untuk organisasi dan juga kegiatan di luar organisasi, juga hobi-hobi yang sedang aku miliki.
Oke, seneng banget nih kalau kita udah dengar kalau mereka berdua baik-baik aja ya kan. Nah, ini kita udah mengalami pandemi selama 2 tahun ya kan. Nah, selama pandemi kegiatan apa sih yang kalian udah lakuin yang biasa? Yang biasanya tuh kalian nggak ngelakuin gitu loh sebelum pandemi. Nah, pas pandemi kalian ngelakuin hal ini gitu. Apa nih? Boleh di luar organisasi, boleh di dalam organisasi. Oke, dari aku dulu mungkin ya Kak. Kalau aku sih sejauh ini kebetulan kan kita pandemi itu pastinya dalam dunia online ya Kak. Yes. Jauh-jauh dari online. Di online itu aku coba untuk cari-cari tontonan atau Iya. ya biasalah kalau anak muda kita Biasanya sekarang drakor kan, drakor. Oh iya, drakor. kurang lebih kayak gitu. Terus aku juga mencoba untuk mencari kesibukan lain yang menghasilkan tuh apa sih Kak gitu. Aku coba untuk mencari-cari lomba dan juga untuk mencari pekerjaan gitu kayak apa sih freelance lah ibaratnya. Yes. Bagaimana pandemi kita itu tetap bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat gitu. Yes. Kak Adi gimana nih Kak Adi? Kurang lebih sama sih karena untuk selama pandemi ini kita kan nggak banyak aktivitas di luar ya. Yes. Nah, jadi tuh harus gimana sih biar kita nggak bosen gitu. Salah satunya kita ada hobi atau gimana pun yang waktu luang yang bisa kita pakai untuk kita bisa senang juga dan di situ kita bisa ngasilin sesuatu. Contohnya mungkin kalau dari aku sendiri ya selama masa pandemi aku belajar tentang apa yang aku nggak bisa gitu. Seperti mungkin contohnya mengenai public speaking dalam bahasa Inggris aku gitu kan. Jadi aku kayak belajar grammarnya dulu kayak gitu-gitu di rumah dan juga seputar apa ya banyak sih sebenarnya kayak masak gitu jadi lebih rajin juga di rumah gimana cara untuk mengontrol sesuatu juga sih paling gitu. Iya nih, jadi selama pandemi kita jadi full di rumah ya kan. Jadi kayak banyak waktu untuk kita kayak belajar atau mengembangkan diri ya kan. Tapi sibuk banget ya Kak sendiri. Iya sibuk banget nih pasti kan. Nah apalagi di organisasi juga pasti sibuk dong. Iya. Dan pernah dong ngerasain jadi pemimpin. Nah ya kan, pernah dong. Nah menurut kalian itu apa sih pemimpin? Bisa dijelasin satu-satu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Untuk pemimpin menurut aku mungkin salah satu orang yang bisa ngatur bagaimana jalannya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yes, Jadi betul. dia bisa dia punya sesuatu teknik untuk bisa ngatur bagaimana suatu itu bakal berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, lanjut Kak Nisa. Kalau menurut aku kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan kegiatan. Yes. Jadi kita harus punya juga nih pengaturan untuk diri kita sendiri selaku pemimpin, bagaimana kita mengatur diri kita yang nantinya juga kita akan mengatur orang lain. Oke, baik Kak. Betul. Oke, lanjut. Lanjut mungkin ya Kak, ada nggak sih kepikiran untuk jadi calon pemimpin kayak yang sekarang ini nih Kak? Kan kalian mencalonkan diri kan pasti bukan main-main ya Kak? Atau mau coba jadi pemimpin di rumah tangga kemudian hari? Nggak mungkin dong, cewek. Oh iya, cewek. Nggak mungkin. Mungkin saya salah Kak. Oke. Mungkin atau mungkin saya mau jadi pimpinan jadi keluarga kalian gitu. Wah, kok jadi gini? Gimana nih, jawab. Mungkin dari aku. Oke, boleh. Kalau masalah tentang bagaimana ada rasa untuk menjadi pemimpin itu sebenarnya ada ya. Iya. Karena mungkin kita punya motivasi tersendiri kan. Bagaimana mungkin kita ada ide atau apapun yang kayak greget nih pengen kita lakuin dan kalau misalkan kita bisa kenapa enggak? Iya dong, pasti. Kalau Kanisa sendiri nih? Aku juga tentunya pengen ya, karena suatu saat nanti tuh kita pasti akan memimpin sesuatu. Walaupun kita tadi bukan kepala rumah tangga, tapi kita juga bisa memanage dari keuangan dan juga kegiatan sehari-hari di rumah nanti. Atau mungkin kita bakal punya usaha-usaha atau juga pekerjaan yang harus kita kepalai atau kita ketuai. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu tertarik jadi pemimpin Himajam nih kan? Pastinya jadi pemimpin itu kan harus memiliki pasti memiliki tanggung jawab yang besar dong. Belum lagi harus mengurus banyak kepala ya kan? Tahu sendiri lah anggota Himajam ada berapa kepala ya kan? Nah,
bahasanya nih ya udah kayak calonin presiden gitu, sekalian calonin presiden aja gak sih? Bisa Iya sih kan? Kak, kayak kalau calon presiden Wah. kan selama ini kan baru 1 kali Kak presiden cewek ya kan Kak. Oh, Masa iya, ya betul. berarti Boleh, mereka boleh, mau boleh, buktiin Kak kalau presiden kalau pemimpin itu nggak harus cowok kalau mungkin Kak. Yes, betul. Gimana nih? Kenapa tertarik jadi pemimpin Himajim? Ya bingung, saya bingung. Apa saya jawab? Kalau aku sih tertarik karena aku pengen tuh Himajim itu menjadi lebih baik gitu. Aku pengen apa yang menjadi ide-ide dari teman-teman bisa aku tampung, bisa aku bantu untuk koordinir bagaimana Himajim ini menjadi lebih baik dan berjalan dengan sesuai ketentuan dari keinginan dan juga harapan dari teman-teman semua gitu. Kak Adri? Ya, untuk menjadi pemimpin sebenarnya nggak harus kita melihat bagaimana siapa itu dia ya, tapi gimana kita bisa berani buat buat kayak ngasih apa yang bakal kita bisa berikan gitu. Jadi untuk menjadi ketua ini ya memang sih ada beberapa pertimbangan yang kira-kira bisa nggak ya untuk kita ngejalaninnya gitu. Dan Yes. setelah kita mematangkan bagaimana apa yang harus kita bawa nanti, apa yang harus kita lakukan nanti, dan setelah kita sudah menampung itu semua dan sudah matang, dan ya kita berani untuk bisa maju. Tapi penasaran deh, gimana sih kira-kira gitu, punya style sendiri nggak dalam memimpin sesuatu? Kayak misalkan kalian memimpin dengan cara santai, atau misalkan kayak keras kepala, nggak mungkin tapi kan itu. Terus teguh dalam pendirian, bocorin dong ke kita gimana gaya kepemimpinan kalian nanti. Ya, untuk gaya kepemimpinan nanti mungkin lebih apa ya, tidak terlalu bagaimana untuk kita mengharuskan gitu. Kan pasti ada kan yang kayak harus lakukan A gitu kan. Mungkin kita lebih memang ada santainya, cuman kita memang harus tekun sama profesionalitas. Jadi kayak apa yang udah dikerjakan dan apa yang sudah kita pegang gitu, sehingga kita udah bisa untuk melakukannya. Mungkin dari Kak Anissa? Ya kalau dari aku dan juga Adi tuh kita ingin kepemimpinan kita itu bersifat kekeluargaan dan tentunya juga demokratis ya Kak. Karena kan di sini kita walaupun kita berada pada susunan kepemimpinan, tapi kita juga harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman semua. Wih, keren banget nih. ya Kak, ya. Bangga gitu ya. Iya, Bangga bangga jujur banget, sih bangga. Untuk seorang enggak deh, 2 orang perempuan ya kan ingin Iya, jadi seorang betul pemimpin banget. kayak gitu ya kan Kak. Mungkin oke, Kak Dwi sama Kak Anissa nih. Jadi ada pertanyaan dari sobat manajemen yang kemarin sempat kita lempar kuesionernya ke perangkatannya sih Kak. Untuk visi nih Kak, saya menanyakan untuk visi. Untuk visi membentuk Himajim UNAS yang aktif dan responsif. Nah, apabila nih nanti dari sebagian anggotanya ada yang kurang berkualitas, kurang informatif ataupun kreatif nih. Nah, gimana nih Kak cara Kakak menanggapinya atau menanganinya agar mereka berubah menjadi lebih aktif dan responsif lagi sih Kak? Oke, buat ngebangun itu pasti kita butuh motivasi ya. Jadi ngembangin motivasi ke mereka gimana mereka tuh bisa mengikuti apa yang sebenarnya kita sudah tepati gitu. Misalkan responsif dan lain-lain itu kan mungkin kita harus bentuk dulu gitu kan kepada mereka seperti bagaimana caranya untuk responsif dan apa ya, lebih aktif gitu sih gitu. Paling mungkin kan bisa. Ya, mungkin untuk anggota yang kurang responsif itu langkah pertamanya kita harus melakukan pendekatan dulu ya Kak. Bagaimana sih, apa sih yang menjadi keluhan bagi anak tersebut, kenapa dia kurang responsif gitu loh. Harusnya kita itu mengetahui visi dari kurang responsifnya mereka, lalu kita berusaha untuk membangun mereka agar menjadi lebih responsif gitu. Oke, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Oh boleh Kak? Oke, jadi pertanyaan kedua nih ya, bagaimana nanti kedepannya khususnya untuk Himajim sendiri? Apa nih maksudnya? Tadala, aku baca lagi. Oke, bagaimana nanti kedepannya mungkin harapan dari kalian nih khususnya untuk Himajim gitu, harapannya gimana? Dan bocoran nih sedikit, kira-kira kalian udah nyiapin belum nih proker-proker? Proker-prokeran Satu aja nggak apa-apa, ya. satu aja sebutin. Mungkin boleh dibocorin banyak juga nggak apa-apa sih Iya, Kak. jangan dong. Untuk kegiatan ataupun proker andalan mungkin kita akan
lebih apa ya, bisa merangkul teman-teman manajemen semua untuk bisa mengasah dirinya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak termasuk dalam organisasi kita, tapi mereka tetap mendapatkan skill atau kesempatan untuk berproses kayak gitu. Yes. Jadi untuk proker andalannya mungkin kita akan, ini langsung kasih tahu aja kali ya. Iya. Boleh. Bocoran nih, khusus buat Buat kalian. kalian nih. Oke, Mungkin dari kalian ada juga yang mau masuk ke dalam Himajem atau tertarik dengan proker-prokernya, mungkin bisa gabung bareng sama Kak Adwi dan Kak Anissa. Ya, Betul banget. proker andalannya itu mungkin kita akan melaksanakan atau membuat, yaitu adanya namanya manajemen Got Talent. Wih, keren tuh Gila. Kak. Got Talent Kak. Saya mau daftar sih. Boleh. Gimana nih? Konsepnya? Ceritain sedikit. Konsep kasarnya mungkin lebih gimana kita kan mungkin dari beberapa anak manajemen itu ada pastinya banyak ya yang punya skill, potensi gitu ya Kanisa, yang dimana harusnya bisa diasah gitu. Mungkin mereka bingung nih wadahnya di mana. Yes. Nah, jadi kita bisa mewadahi mereka, bagaimana mereka bisa mewujudkan suatu apa yang dia ingin capaikan gitu, dan kita akan mewadahinya dan kita akan membuat potensi mereka itu di sini. Contohnya kayak gimana tuh Kak? Nyanyi kayak hobi-hobi Kakak nih. Bisa. Oh, boleh. Puisi, terus juga kegiatan-kegiatan lain lah Kak, yang pastinya anak manajemen banget. Oke, gimana nih harapannya? Belum menjawab nih harapan untuk Himajem ke depannya. Gimana nih? Ya, untuk harapan manajemen ke depannya Himajem, mungkin kita akan apa ya, membangun suatu semangat lagi nih bagi para teman-teman manajemen, di mana untuk bisa berani mengekspresikan dirinya. Yes. Jadi makanya kita akan membuat suatu program kerja yang dimana mereka tuh bisa show off apa yang mereka bisa tampilkan gitu. Yes. Jadi nanti pertama mungkin kita ada kan karena salah satu dari visi misi kita itu ada di mana kita mengembangkan suatu tridharma pendidikan. Nah itu kan masuk ke ada 3 ya. Yang pertama ada pendidikan dan juga penelitian, lalu ada pengembangan. Nah untuk penelitian di sini mungkin kita akan fokus nanti di mana kita akan meneliti nih meneliti Potensi-potensi dari anak-anak manajemen gitu. Iya, Pak. seperti itu. Oke. Jadi diteliti dulu apa mungkin kita tampung nih, mereka punya potensi apa, nanti kita akan mewadahinya dalam proker yang sudah tadi kita jelaskan. Oke nih, langsung aja nih. Pastinya nanti jika menjadi pemimpin harus bekerja sama dengan partnernya atau anggota-anggotanya dengan baik ya kan. Nah, karena komunikasi dan saling memahami satu sama lain berkaitan untuk menjaga keharmonisan atau kerukunan setiap anggotanya. Semua nanti itu ketika dipilih oleh mahasiswa manajemen bisa jadi amanah dan juga bisa jadi pemimpin yang memang bisa diandalkan. Nah, terakhir nih ada nggak sih tambahan dari Kakak Adwi sama Kak Anissa nih untuk sobat manajemen? Sekarang promosi boleh. Slogan, mungkin punya slogan gitu kayak ayo pilih nomor Ya, 2 gitu. untuk mahasiswa manajemen, khususnya elemen dari manajemen, jangan lupa untuk menjadi pemilih yang cerdas dan juga berkualitas. Iya benar, karena kita mungkin akan lebih mengekspresikan diri kembali nantinya di periode baru yang dimana kita mungkin bisa menjadikan mahasiswa yang benar-benar berkualitas gitu ya. Ya Kak, seperti Oke, visi Kak. dan misi kita. Apa tuh? Slogannya belum nih. Oh slogannya. Oh, slogannya. Apa visi misi sekalian Kak? Jangan, panjangan. Slogannya langsung aja. Slogan dari kita yaitu lahirkan sesuatu yang baru, Berani berbeda, pilih paslon nomor 2. Keren Kak. Nomor 2 dong. Nomor 2, I'm waiting for you buat. Oke. Seorang pemimpin harus paham mengenai tanggung jawabnya dan apa yang dilakukan sehingga ketika anggota mengikuti apa yang dilakukannya, dia harus merasa bertanggung jawab. Selain itu, menjadi seorang pemimpin juga harus mampu menggerakkan, mampu membawa nyawa, dan membawa suasana, membuat orang lain bergerak bukan untuk mendikte ke pengikutnya. Oke, itu dia sharing-sharing kepemimpinan dan juga sedikit chit-chat bersama Caketum dan Cawakatum Himajem periode 2022-2023. Dan jangan lupa untuk memilih pada tanggal 18 November 2021. Dan
Satu suara sangat berarti untuk kandidat semuanya. Ingat budaya memilih dan jangan golput, jangan golput. Terima Jangan kasih golput, telah guys. menonton dan mendengarkan Himajem Podcast kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau menyinggung beberapa pihak. Kami di sini tidak ada maksud untuk menjatuhkan satu sama lain. Dan juga jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut terkait kandidat calon ketua umum dan calon wakil ketua umum Himajem, silakan kunjungi IG Himajem di @himajem_unas. Dadah, sampai jumpa. Bye bye semuanya, terima kasih.